Pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Cepat sembuh Leo Saputra. Ex pemain Persija Jakarta Leo Saputra tengah kritis di rumah sakit. Kabarnya ia positif COVID-19 yang sudah diidapnya sejak 3 pekan terakhir. Pria berusia 40 tahun tersebut sudah positif COVID-19 sejak 2 pekan lalu dalam kronologi yang tersebar di kalangan wartawan dari grup-grup pelatih. Leo Saputra memperlihatkan kondisi kritisnya lewat unggahan video di media sosial. Dalam kondisi yang lemas, ia mengucapkan kalimat permohonan maaf. Cepat sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala Leo Saputra. Berani telat datang latihan, pemain Timnas Indonesia siap-siap bayar denda Rp1 juta. Sosok pelatih Timnas Indonesia Sinteyong memang terkenal sebagai sosok yang menjunjung disiplin tinggi. Pelatih asal Korea Selatan ini bahkan tak tanggung-tanggung mencoret pemain Timnas Indonesia yang dianggapnya tak sesuai kriteria tersebut. Hal ini diutarakan oleh penyerang Timnas Indonesia U29 Sadam Emiruddin Kafar. Sadam menambahkan ketegasan Sinteyong juga terlihat dari tak segan memberikan denda bila telat datang ke latihan. Telat sedikit saja langsung kena denda berupa uang. Dendanya beda-beda. Kalau telat denda Rp300.000. Telat latihan denda Rp1 juta. Itu paling jelek. Bisa juga dipulangin, kata Sadam. Kompetisi top ASEAN di tengah pandemi, Shopee Liga 1 senasib dengan Brunei dan Timor Leste. Pandemi COVID-19 yang mulai merebak secara global pada Maret 2020 nyaris bikin semua kompetisi mati suri, tidak terkecuali di ASEAN. Shopee Liga 1 pun juga ikut dihentikan pada bulan yang sama. Shopee Liga 1 menjadi satu-satunya kompetisi top di ASEAN yang tidak melanjutkan musim 2020. Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, dan Filipina berhasil menggelar kompetisi musim lalu. Secara keseluruhan di wilayah ASEAN ada 3 negara yang membatalkan kompetisinya pada 2020, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, dan Timor Leste menjadi 2 negara lainnya. Namun sebagai gantinya, Timor Leste mengadakan turnamen bertajuk Copa FFTL yang dihelat pada Agustus tahun lalu. Copa FFTL 2020 diikuti oleh 20 tim yang dibagi dalam Liga Grup. Turnamen yang menganut sistem gugur ini telah berakhir pada 25 Oktober 2020. PT LIB akan gelar simulasi Shopee Liga 1. Akan ada penyelenggaraan simulasi pertandingan Shopee Liga 1 setelah Kapolri baru terpilih. Harapannya mendapat simpati dari kepolisian demi izin kompetisi. Simulasi pertandingan itu akan bertujuan untuk mempertunjukkan bagaimana menjalankan kompetisi yang aman di tengah pandemi COVID-19. PSSI dan PT Liga Indonesia baru percaya diri bisa meyakinkan Kapolri baru karena sudah punya panduan protokol kesehatan yang sudah disusun jauh-jauh hari. Persipura sarankan PSSI dan PT LIB dapat izin dari Polri dulu sebelum pastikan Shopee Liga 1 2021. PSSI dan PT LIB telah resmi membatalkan Shopee Liga 1 2020 tanpa juara dan degradasi. Dari hasil pertemuan dua otoritas ini dengan kontestan Liga 1 dan Liga 2 juga dihasilkan bahwa kompetisi akan memulai babak baru musim 2021. Manajemen Persipura Jayapura pun mengapresiasi keputusan tersebut, meskipun kebijakan itu terkesan terlambat dan sempat membuat klub-klub seolah digantung. Bento mewakili manajemen Mutiara Hitam menyarankan agar PSSI dan PT LIB benar-benar fokus mematangkan persiapan Shopee Liga 1 2021, terutama memprioritaskan pengurusan perizinan dari Polri. PSSI tunjuk Rudi Eka Priyambada sebagai pelatih Timnas Indonesia Wanita. Rudi Eka Priyambada resmi ditunjuk menjadi pelatih kepala Timnas Wanita Senior. Penunjukan dirinya sebagai juru taktik skuad Garuda Pertiwi telah diputuskan dalam rapat Komite Eksekutif PSSI yang digelar pada Rabu 20 Januari 2021.
PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan penunjukan Rudi sebagai pelatih timnas wanita berdasarkan rekomendasi dari tim Direktur Teknik yang dikepalai oleh Indra Syafri. Kata Rudi Eka Priambada usai ditunjuk jadi pelatih timnas Indonesia wanita. PSSI secara resmi menunjuk Rudi Eka Priambada sebagai pelatih timnas Indonesia wanita. Seperti dikutip dari laman resmi PSSI, Rudi Eka Priambada sangat bersyukur diberikan kepercayaan untuk menjadi pelatih timnas Indonesia wanita. Saya merasa bersyukur mendapat kepercayaan dari PSSI untuk menjadi pelatih timnas Indonesia wanita senior, kata Rudi Eka Priambada. Rasa bangga dan bahagia karena saya dapat mengemban tugas baru setelah beberapa tahun belakangan hanya menjadi kandidat saja, ucap ex pelatih Tira Persikabo. AFC antisipasi laga kualifikasi Piala Dunia 2022 gagal digelar Maret. Konfederasi Sepak Bola Asia mulai mengantisipasi kemungkinan jadwal pertandingan lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 gagal digelar pada Maret. Sekjen AFC Datuk Winsor Paul John mengungkapkan pihaknya mempersilakan masing-masing negara untuk mendiskusikan kesiapan mereka menjalani pertandingan Maret, baik kandang maupun tandang. Winsor menambahkan, hasil diskusi itu nantinya akan diserahkan ke AFC agar induk organisasi sepak bola Asia ini dapat mengambil langkah ideal. Winsor mengakui tidak menutup kemungkinan laga yang tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal dapat digelar secara terpusat. Thailand ingin jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2022. Asosiasi Sepak Bola Thailand menurut laporan dari SMM Sport, Kamis 21 Januari 2021 telah mengajukan permintaan untuk menjadi tuan rumah laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022. FAT berencana menggelar laga-laga di Provinsi Buriram. AFC telah memberitahukan kepada federasi negara-negara untuk menemukan cara dalam melanjutkan pertandingan sisa kualifikasi Piala Dunia 2022. Menggelar pertandingan secara terpusat menjadi cara yang tepat untuk melanjutkan turnamen di tengah pandemi COVID-19. FAT bergerak cepat untuk bisa menjadi tuan rumah. FAT memilih Provinsi Buriram sebagai tempat pertandingan karena tidak berada dalam wilayah yang masuk zona merah dari pandemi COVID-19. Sekjen FAT, Patit Supapong, menyebut Provinsi Buriram sebagai daerah yang strategis. Seperti diketahui, terdapat stadion, bandara, hotel, dan fasilitas penunjang lainnya agar memudahkan mobilitas tim. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.